Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang terhormat Ibu Hikmatun Balighah selaku dosen pembimbing mata kuliah konseling dan psikoterapi, dan yang saya sayangi teman-teman saya sekalian. Baiklah, izinkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kode etika konseling dan psikoterapi. Adapun anggota kelompok yaitu yang pertama Salsa Putri Oktaviani NIM 20070160049 sebagai pemateri, yang kedua Afifa Putri Nadira Harahap NIM 20070160050, yang ketiga Irfan Taufikul Hakim NIM 20070160054 sebagai pemateri, dan Eli Idamatuz Zahra NIM 20070160058. Baiklah, selanjutnya akan masuk kepada pemateri pertama. Etika dalam konseling merupakan pedoman tingkah laku atau tindakan dan perbuatan serta perkataan atau aturan-aturan yang harus diikuti dan ditaati oleh para anggota suatu profesi atau organisasi. Adapun etika konseling ialah suatu aturan yang harus dilakukan oleh konselor dan terdapatnya hak-hak klien yang harus dilindungi oleh seorang konselor. Adapun etika penting dalam konseling, yang pertama professional responsibility, yaitu selama berlangsungnya proses konseling, seorang konselor haruslah bertanggung jawab terhadap klien dan dirinya sendiri. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam etika ini. Yang pertama, responding fully, yaitu konselor harus bertanggung jawab untuk memberi perhatian penuh pada klien selama proses konseling berlangsung. Kemudian terminating appropriately, yaitu konselor harus bisa melakukan terminasi. Kemudian evaluating the relationship, yaitu relasi antara konselor dan klien haruslah relasi yang terapeutik namun tidak menghilangkan yang personal. Kemudian ada konselor responsibility to themselves, yaitu konselor harus dapat membangun kehidupannya sendiri secara sehat sehingga ia sehat secara spiritual, emosional, dan fisikal. Kemudian yang kedua, confidentiality, adalah konselor harus dapat menjaga kerahasiaan klien. Kemudian yang ketiga ada conveying relevant information to the person in counseling, yang berisi klien berhak mendapat informasi mengenai konseling yang akan mereka jalani. Adapun informasi yang dimaksud adalah konselor qualification, berisi konselor harus memberikan informasi tentang kualifikasi atau keahlian yang ia miliki. Kemudian konseling konsekuensi, yaitu konselor harus memberikan informasi tentang hasil dicapai dalam konseling dan efek samping dari konseling. Kemudian ada time involved in counseling, yaitu konselor harus memberikan informasi kepada klien berapa lama proses konseling yang akan dijalani oleh klien. Kemudian ada alternative to counseling. Konselor harus memberikan informasi kepada klien bahwa konseling bukanlah satu-satunya jalan untuk sembuh atau ada beberapa faktor lain yang berperan dalam penyembuhannya. Selanjutnya yang keempat ada the counselor influence, yaitu konselor mempunyai pengaruh yang besar dalam relasi konseling, sehingga ada beberapa hal yang perlu konselor waspadai yang akan mempengaruhi proses konseling dan mengurangi efektivitas konseling. Bahasa penting dalam konseling. Menurut Korey tahun 2009 menjelaskan beberapa bahasa penting dalam etika konseling, diantaranya 1. Etika dalam menggunakan tape recorder dalam proses wawancara. Beberapa konselor kadang tidak menggunakan tape recorder karena berpikiran akan menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidaknyamanan pada klien. Hasil rekaman wawancara yang dihasilkan dapat membantu klien dalam menurunkan sedikit kecemasan yang dialaminya.
2. Adanya kecenderungan pihak tertentu untuk lebih mengutamakan perlindungan hukum terhadap klien dibanding berusaha secara baik untuk membantu mereka melewati krisis. Pada poin ini sebetulnya menegaskan bahwa sebaiknya konselor mengkomunikasikan batasan-batasan proses konseling, sehingga klien dapat memutuskan sejauh mana informasi yang akan diberikan. Ketiga, proses konseling yang dijalani oleh klien sebaiknya dilakukan karena kemauan klien itu sendiri, tanpa ada unsur perintah ataupun paksaan. Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh konselor agar klien bersedia bekerja sama dengan baik dalam proses konseling. Dalam kode etik, pada bab 14, konseling psikologi dan terapi psikologi pasal 71, batasan umum. Yang pertama, konseling psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah psikologis yang berfokus pada aktivitas preventif dan pengembangan potensi positif yang dimiliki dengan menggunakan prosedur berdasar teori yang relevan. Istilah untuk subjek yang menjalani layanan konseling psikologi adalah klien. Konseling psikologi dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah pendidikan, perkembangan manusia, ataupun pekerjaan, baik secara individual maupun kelompok. Orang yang menjalankan konseling psikologi disebut konselor. 2. Terapi psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyembuhan dari gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur baku berdasar teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi. Istilah untuk subjek yang menjalani layanan terapi psikologi adalah klien. Terapi psikologi tersebut disebut psikoterapi. Terapi psikologi dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Orang yang menjalankan terapi psikologi disebut psikoterapis. Pasal 72, kualifikasi konselor dan psikoterapis. Yang pertama, konselor atau psikoterapis adalah orang yang A. memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menjalankan konseling psikologi atau terapi psikologi yang akan dilaksanakan secara mandiri dan atau masih dalam supervise Kode Etik Psikologi Indonesia untuk melaksanakannya sesuai dengan kaidah pelaksanaan konseling psikologi atau psikoterapi tersebut. B. mengutamakan dasar-dasar profesional. C. memberi layanan konseling atau terapi kepada semua pihak yang membutuhkan. D. mampu bertanggung jawab untuk menghindari dampak buruk akibat proses konseling atau terapi yang dilaksanakannya terhadap klien. 2. Yang dimaksud dengan sikap profesional adalah A. senantiasa mengandalkan pada pengetahuan yang bersifat ilmiah dan bukti-bukti empiris tentang keberhasilan suatu konseling atau terapi. B. bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. C. senantiasa mempertahankan dan meningkatkan derajat kompetensinya dalam menjalankan praktik psikologi. Pasal 73, informed consent dalam konseling dan terapi. Yang pertama, konselor atau psikoterapis wajib menghargai hak penggunaan layanan psikologi untuk melibatkan diri atau tidak melibatkan diri dalam proses konseling psikologi atau psikoterapi sesuai dengan asas kesediaan. Oleh karena itu, sebelum konseling atau psikoterapi dilaksanakan, konselor atau psikoterapis perlu mendapatkan persetujuan tertulis dari orang yang menjalani layanan psikologis. Persetujuan tertulis ditandatangani oleh klien setelah mendapatkan informasi yang perlu diketahui terlebih. Yang kedua, isi dari informed consent tergantung pada jenis tindakan konseling psikologi atau terapi psikologi yang akan dilaksanakan, tetapi secara umum menunjukkan bahwa orang yang menjalani yang akan menandatangani memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. mempunyai kemampuan untuk menyatakan persetujuan. B. telah diberi informasi yang signifikan mengenai prosedur konseling psikologi atau psikoterapi. C. persetujuan dinyatakan secara bahasa dan tidak dipengaruhi dalam menyatakan persetujuannya. Yang ketiga, informed consent dikomunikasikan sesuai prosedur yang tetap. Hal-hal yang perlu diinformasikan sebelum persetujuan konseling atau terapi ditandatangani oleh orang yang akan menjalani konseling psikologi atau psikoterapi adalah sebagai berikut. A. proses konseling psikologi atau psikoterapi. B. tujuan yang akan dicapai. C. biaya dan keterlibatan pihak ketiga jika diperlukan. E. batasan kerahasiaan. F. memberi kesempatan pada orang yang akan menjalani konseling atau terapi untuk mendiskusikannya sejak awal. 4. hal yang berkaitan dengan sifat konseling psikologi atau psikoterapi seperti kemungkinan adanya sifat tertentu yang dapat berkembang dari proses konseling atau terapi, risiko yang potensial muncul, psikoterapi lain sebagai alternatif, dan kerelaan untuk berpartisipasi
dalam proses konseling psikologi atau psikoterapi. Yang kelima yaitu jika konselor terapi masih dalam pelatihan dan di bawah supervisi, hal ini perlu diberitahukan kepada orang yang akan menjalani konseling dan hal ini harus menjadi bagian dari prosedur informed consent. Pasal 74, konseling psikologi atau psikoterapi yang melibatkan pasangan atau keluarga. Ketika psikolog memberikan jasa konseling psikologi atau psikoterapi pada beberapa orang yang memiliki hubungan keluarga atau pasangan, misal suami istri, significant others, atau orang tua dan anak, maka perlu diperhatikan beberapa prinsip dan klarifikasi mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang menjadi pengguna layanan psikologi tersebut, peran dan hubungan psikolog bagi masing-masing orang yang terlibat dan atau dilibatkan dalam proses terapi. Yang kedua, kemungkinan penggunaan layanan dan informasi yang diperoleh dari masing-masing orang atau keluarga yang terlibat dalam proses terapi dengan memperhatikan asas kerahasiaan. Yang ketiga, jika secara jelas psikolog harus bertindak dalam peran yang bertentangan, misal sebagai terapis keluarga dan kemudian menjadi saksi untuk salah satu pihak dalam kasus perceraian, psikolog perlu mengambil langkah dalam menjalankan atau memodifikasi atau menarik diri dari peran-peran yang ada secara tepat. Pasal 74 konseling psikologi dan psikoterapi yang melibatkan pasangan atau keluarga. Ketika psikolog memberikan jasa konseling psikologi, psikoterapi pada beberapa orang yang memiliki hubungan keluarga atau pasangan, misal suami istri, significant others, atau orang tua dan anak, maka perlu diperhatikan beberapa prinsip dan klarifikasi mengenai hal-hal sebagai berikut. A. Siapa yang menjadi pengguna layanan psikologi tersebut, peran dan hubungan psikolog bagi masing-masing orang yang terlibat dan garis miring atau dilibatkan dalam proses terapi. B. Kemungkinan penggunaan layanan dan informasi yang diperoleh dari masing-masing orang atau keluarga yang terlibat dalam proses terapi dengan memperhatikan asas kerahasiaan. Lihat bab 5 buku kode etik ini tentang kerahasiaan. Kemudian C. Jika secara jelas psikolog harus bertindak dalam peran yang bertentangan, misal sebagai terapis keluarga dan kemudian menjadi saksi untuk salah satu pihak dalam kasus perceraian, psikolog perlu mengambil langkah dalam menjelaskan atau memodifikasi atau menarik diri dari peran-peran yang ada secara tepat. Lihat pasal 16 tentang hubungan majemuk dan pasal 60 tentang peran majemuk dalam forensik buku kode etik ini. Pasal 75 konseling kelompok dan terapi kelompok. Ketika psikolog memberikan konseling psikologi atau psikoterapi pada beberapa orang dalam satu kelompok, psikolog harus mempertimbangkan kondisi klien dalam kaitannya dengan konseling atau terapi kelompok yang akan dilaksanakan, menjelaskan peran dan tanggung jawab semua pihak serta batasan kerahasiaannya. Pasal 76 pemberian konseling psikologi atau psikoterapi bagi yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi sebelumnya. Psikolog saat memutuskan untuk menawarkan atau memberikan layanan kepada orang yang akan menjalani konseling psikologi atau psikoterapi yang sudah pernah mendapatkan konseling psikologi atau psikoterapi dari sejawat psikolog lain harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. A. Psikolog tersebut perlu berhati-hati dalam mempertimbangkan keberpihakan kepada kesejahteraan orang yang menjalani proses konseling atau psikoterapi serta menghindari potensi konflik dengan psikolog yang sebelumnya telah memberikan layanan yang sama. B. Psikolog perlu mendiskusikan isu perawatan atau konseling psikologi atau psikoterapi dan kesejahteraan orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi dengan pihak lain yang mewakili orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi tersebut dalam rangka meminimalkan resiko kebingungan dan konflik.
Kemudian C. Jika memungkinkan, psikolog mengkomunikasikan kepada psikolog pemberi layanan praktik sebelumnya, kemudian melanjutkan secara hati-hati serta peka pada isu-isu terapeutik. Pasal 77. Pemberian konseling psikologi atau psikoterapi kepada mereka yang terlibat keintiman atau keakraban seksual. 1. Psikolog tidak terlibat keintiman atau keakraban seksual dengan orang yang sedang menjalani pelayanan konseling psikologi atau psikoterapi. Yang kedua, psikolog tidak terlibat dalam keintiman seksual dengan orang yang diketahui memiliki hubungan saudara, keluarga, atau significant others dari orang yang akan diberi konseling psikologi atau psikoterapi, dan psikolog juga tidak diperkenankan mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi untuk alasan agar dapat terlibat dalam keintiman atau keakraban dengan keluarga dan atau orang-orang signifikan lainnya. Yang ketiga, psikolog tidak menerima dan atau memberikan konseling psikologi atau psikoterapi bagi orang yang pernah terlibat keintiman atau keakraban seksual lainnya dengannya. Yang keempat, psikolog tidak terlibat keintiman atau keakraban seksual dengan mantan orang yang pernah diberi konseling psikologi atau psikoterapi setidaknya 2 tahun dari penghentian dan atau pengakhiran konseling psikologi atau psikoterapi kecuali dalam situasi yang sangat lazim. Ketidaklaziman tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai hal yang tidak bersifat eksploitasi terhadap faktor-faktor yang relevan, termasuk hal-hal sebagai berikut. 1. Sejumlah waktu telah berlalu sejak penghentian atau pengakhiran terapi. 2. Sifat, jangka waktu, dan intensitas terapi. 3. Situasi kondisi penghentian atau pengakhiran. 4. Riwayat pribadi orang yang menjalani terapi. 5. Status mental klien pada saat ini. 6. Kemungkinan yang lebih buruk pada klien, adanya kecerobohan pernyataan atau tindakan psikolog selama berjalannya terapi yang mengundang kemungkinan terjadinya hubungan romantik atau seksual dengan orang yang sedang menjalani terapi. Pasal 78. Penjelasan singkat setelah konseling psikolog atau psikoterapi. 1. Psikolog memberikan penjelasan singkat segera setelah selesai pemberian konseling atau terapi. Dalam bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dipahami masyarakat, agar klien memperoleh informasi yang tepat tentang sifat, hasil, dan kesimpulan konseling atau terapi. 2. Psikolog mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi resiko atau bahaya jika dilakukan penundaan atau penahanan informasi tersebut. 3. Debriefing. Dalam konseling psikologi atau terapi dapat ditiadakan jika pada saat awal layanan telah dilakukan penjelasan tentang sifat dan kemungkinan hasil, sehingga psikolog dapat mengambil langkah tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki klien. 4. Jika psikolog menemukan bahwa prosedur konseling atau terapi telah memberikan dampak yang negatif pada klien, psikolog mengambil langkah tepat untuk meminimalkan dampak tersebut. Pasal 79. Penghentian sementara konseling psikologi atau psikoterapi. Psikolog saat menyepakati kontrak terapi dengan orang yang menjalani pemeriksaan psikologi sehingga terjadi hubungan profesional yang bersifat terapeutik, maka psikolog tersebut senantiasa berusaha menyiapkan langkah-langkah demi kesejahteraan orang yang menjalani terapi, termasuk apabila terjadi hal-hal yang terpaksa mengakibatkan terjadinya penghentian terapi dan atau pengalihan kepada sejawat psikolog lain sebagai rujukan. Lihat pasal 22 buku Kode Etik ini tentang pengalihan dan penghentian layanan psikologi.
Pasal 80. Penghentian konseling psikologi atau psikoterapi. 1. Psikolog wajib mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi ketika orang yang menjalani terapi sangat jelas sudah tidak membutuhkan lagi atau tidak memperoleh keuntungan lagi dari terapi tersebut dan bahkan akan dirugikan jika terapi tetap berlangsung. 2. Psikolog dapat mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi jika mengancam dan atau membahayakan bagi orang yang menjalani konseling psikolog atau psikoterapi atau orang lain yang memiliki hubungan dengan orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi. 3. Sebelum mengakhiri pemberian konseling psikologi atau psikoterapi, psikolog memberikan konseling pendahuluan atau menyarankan Unity of Science. Yang pertama yaitu surah Al-Baqarah ayat 263 di mana yang artinya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Dalam berinteraksi dengan orang lain, umat Islam diperintahkan untuk bertutur kata yang baik sehingga akan meninggalkan kesan yang baik. Yang kedua, surah Luqman ayat 14 artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.